warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Ini kita lagi masih di luar, cuacanya bagus, tapi karena kita sudah rasa lapar, kayak sebentar lagi pulang dan mau masak. Tapi kira-kira hari ini mau masak apa ya? Saya melihat bahwa sekarang ini makanan-makanan ala Timur Tengah lagi cukup digemari. Saya kira nasi bukhori, nasi mandi, atau nasi kebuli sudah tidak asing lagi ya. Tapi sebenarnya sih ada makanan lain dari daerah Timur Tengah. Itu pasti juga sudah pernah dengar, kuskus. Nah, kuskus ini makanan favorit saya. Jadi sudah lama dia masak itu. Kayaknya kita nanti di rumah mau masak kuskus. Kuskus memang bukan terbuat dari nasi atau dari beras, tetapi dari semolina gandum. Tapi kalau sudah dimasak sih sebenarnya sih rasanya tidak kalah dengan hidangan-hidangan nasi Timur Tengah. Yang bagusnya soal kuskus adalah juga variasinya untuk memasaknya cukup besar. Jadi vegetarian pun juga bisa membuat salad kuskus dari kuskus ini. Tapi tentu saja yang suka makan daging atau yang bukan vegetarian kayaknya lebih mantap kalau lauknya itu dengan daging sapi atau daging kambing. Nah, hari ini kita mau mencoba resep dari Tunisia, namanya kuski bilam. Semoga itu ucapannya benar. Dan ya, kita kira-kira butuh apa saja sih untuk masakan atau hidangan Tunisia ini? Kayaknya kita sekarang bakal jajah pulang. Ayo, sampai nanti di rumah. Apa yang kita butuh untuk resep kuski bilam? Kita butuh 400 gram kuskus dalam bungkus seperti ini. Kita bisa beli di toko supermarket tertentu atau juga toko online supaya gampang dan cepat masaknya. 2 sendok teh minyak zaitun dan 1 sendok teh garam. Untuk ragunya kita butuh 500 gram daging sapi. Sebaiknya dari bagian punggung, tetapi tidak harus juga sih. Dan 500 gram kentang, 2 tomat, 250 gram bawang bombay, 375 gram kol, 2 wortel, 2 buah bit, 250 gram cukini, dan 250 gram waluk. Kacang Arabnya sekitar 2 cangkir, dan sebaiknya mungkin direndam dulu. Bumbunya untuk ragunya paling nanti masih kita menambahkan garam dan minyak dan setengah sendok teh cayenne pepper dan jinten. Nah, pertama kita memotong bawang bombaynya bentuk dadu. Resep ini untuk sekitar 6 orang dan kita hanya berempat, jadi akan cukup minimal, jadi bisa nambah-nambah juga ya untuk mereka yang suka. Pasti kalau saya sih akan nambah. Nanti sayuran lain juga dipotong dan diiris. Tapi pada awalnya memang bawang bombaynya yang akan dioseng dulu, ditumis. Kentangnya kita sekarang juga potong jadi bentuk dadu. Kuskus itu kalau untuk di negara-negara Maghreb, makanan yang mungkin sama seperti nasi goreng untuk Indonesia. Jadi ya, saya mungkin juga sudah mengatakan bisa juga dikatakan seperti makanan khas sana. Dan ketika saya masak di Jerman, kuskus ya rasanya enak banget. Dari saja kalau tidak pakai daging sapi atau daging kambing, tidak masalah juga sih. Dengan daging ayam juga enak.
Dan ketika dulu pernah sempat ke Tunisia, tentu saja bayaran saya, wah ini wajib harus makan kuskus di negaranya, di sana, di asalnya, seperti itu. Dan ternyata kuskus di Tunisia sedikit berbeda dengan yang saya kenal atau kalau saya masak dulu di rumah. Jadi kuskus di Tunisia, dia malah untuk orang Indonesia juga lebih cocok. Ternyata ada kuahnya yang agak sedikit pedas-pedas. Tunisia kan juga punya saus yang agak pedas gitu, namanya harissa. Itu juga terkenal dari sana. Nah, si kuskusnya itu ternyata kalau di Tunisia itu diberikan harissa seperti itu. Jadi pas waktu saya makan di Indonesia agak kurang cocok juga sih, agak beda seperti yang saya biasa makan. Nah itu mungkin juga sama saja seperti kalau mungkin orang Eropa kenal nasi goreng dari Indonesia, terus mereka datang ke Indonesia makan nasi goreng di Indonesia, pasti rasanya beda dengan nasi goreng yang dijual atau buat sendiri di Jerman. Karena tentu saja nasi goreng di Jerman pun atau di Eropa sudah dikenal juga, kenalnya juga dengan nama nasi goreng. Kadang-kadang juga di supermarket sebagai frozen food juga ada nasi goreng. Warnanya biasanya agak kekuning-kuningan dan rasanya tentu saja beda dengan nasi goreng di Indonesia. Jadi tidak ada rasa misalnya rasa kecapnya, terus kadang-kadang malah mungkin malah lebih mirip dengan hidangan nasi Spanyol paella, dan tentu saja tidak pedas. Terus jadi beda saja sih kalau nasi goreng yang dijual, apalagi yang secara frozen food gitu, atau yang mungkin juga dijual di restoran-restoran, itu tentu saja semua sudah disesuaikan dengan lidah orang sana. Nah, jadi kalau mereka makan nanti nasi goreng asli buatan Indonesia di Indonesia, pasti mungkin agak terkejut juga. Karena saya juga lihat banyak orang Jerman misalnya membuat nasi goreng ditambahkan dengan tempe atau tahu seperti itu. Yang sebenarnya sih kalau kita di sini nasi goreng ya malah tidak ditambahkan tempe dan tahu kan. Nah terus itu dengan kuskus juga sama. Jadi kuskus asli di Tunisia beda dengan segala macam resep tentu saja yang orang pada ya buat sendiri atau sudah disesuaikan dengan lidah misalnya orang Eropa. Nah ini kentangnya cukup banyak, tapi tidak apa-apa karena kalau kentang anak-anak dan saya cukup suka. So, lanjut dengan beetnya. Beet berwarna merah. Saya ngupasnya dengan Kartoffelschäler, pisau seperti orang Jerman. Biasanya kalau mengupas kentang, wortel, dan lain-lain, ini menurut saya juga aman untuk anak-anak kalau mereka mau membantu mengupas sayur-sayuran. Nah tapi di rumah ini juga tidak semua terbiasa mengupas dengan alat ini, atau seperti orang Jerman mengupasnya seperti ini. Untuk saya lebih cepat sih daripada pakai pisau biasa. Nah paling nanti kalau sudah dikupas semua, baru tentu saja diiris-iris dengan pisau biasa. Udah beres. Sekarang
yang baru dengan ini juga sama, kita bentuk dadu saja. Ini lumayan, nanti pasti warnanya kuat, kesayurannya akan agak berwarna merah. Nah, sekarang kita mulai tumis bawang bombaynya dengan 1 sendok teh minyak zaitun yang tadi kita sudah siapkan. Nah, sekarang kita juga sudah bisa menambahkan dadu dagingnya. Jadi daging sapinya yang sudah dipotong-potong seperti dadu, bentuk dadu. Ini kira-kira 10 menit dibolak-balik. Nah, ini sudah 10 menit. Sekarang kita menambahkan 1/8 liter air dan bumbu-bumbunya. Kita tadi sama aja garam, jinten, dan cayenne pepper. Karena kita tidak terlalu suka pedas, di rumah ini nggak ada yang makan pedas, tidak ada yang gemar pedas, cayenne peppernya tidak banyak, ini aja. Tapi itu tentu saja sesukanya. Yang pasti ini udah kecium harum dagingnya dengan bawangnya, terus setelah ditambahkan cayenne pepper, kayaknya sudah lebih mantap lagi. Nah, sekarang kita tutup saja dulu dan semur dagingnya kira-kira 30 menit. Apinya kecil saja. Sambil menunggu dagingnya masak, kita sudah bisa membuat kuskusnya. Jadi ini tadi kan 400 gram, kita boleh juga 1 bungkus aja sekalian habis. Terus kita tambahkan dengan kira-kira setengah liter air. Nah, setengah liter air, dan jangan lupa juga sekalian ya sesendok ke garam. Bisa juga dengan mentega kalau mau, supaya ada rasa asinnya dan supaya nanti juga tidak lengket. Itu nanti kita kan masih menambahkan minyak zaitun. Masak aja sampai mendidih. Jangan lupa juga dagingnya kadang-kadang diaduk. Kasih minyak zaitunnya 1 sendok teh lah. Minyak zaitun tentu saja lebih enak, membuat rasanya lebih seperti makanan timur sana. Nah, ini supaya tidak lengket. Sebenarnya sih cepet banget nih, ini sebenarnya bisa dikatakan sudah jadi si kuskusnya. Jadi itu sama sekali tidak lama. Yang lama sebenarnya si dagingnya. Nah, ini jadi kuskusnya kita bisa dikatakan sudah jadi.
dagingnya aja. Jangan lupa diaduk juga kadang-kadang. Ya, kalau misalnya tidak dengan minyak zaitun juga nggak apa-apa. Yang penting dikasih sedikit minyak. Atau ya itu sih, bisa dengan mentega supaya rasanya gurih, karena mentega kan sudah ada rasa asin-asinnya. Sudah bisa dimatikan sih sebenarnya. Nah, sekarang sudah setengah jam. Kita sekarang menambahkan sayur-sayuran. Jadi ada wortel, kentang, zucchini, ada beet, masukin juga langsung. Kol, kayaknya nggak masuk ya semua. Nah, ini sekarang semua udah dipindahin ke wajan karena tadi kekecilan pancinya. Jika kita masih menambahkan paluhnya juga, lihat sangat warna-warni. Sampai aduk dulu dikit. Nah, yang belum masuk itu si kacang Arabnya. Masukin juga. Dan sekarang ditutup dengan air. Ditutup dengan air, akhirnya kita menambahkan air sampai semua ketutup. Nah, supaya lebih cepat, ada baiknya sih kalau bisa ditutup supaya matangnya lebih cepat. Dan juga dicoba apakah dari rasanya masih kekurangan garam atau ladanya, jadi agak disesuaikan dan dicocokkan apakah sudah enak. Nah, ini airnya sudah saat, dan dagingnya dan sayur-sayurannya juga sudah matang, sudah selesai dan siap untuk dihidang bersama kuskusnya. Nah, ini sudah saat akhirnya, dan sayur-sayurannya dan dagingnya sudah matang. Sekarang hanya siap untuk dihidang bersama kuskus. Nah, akhirnya siap, kita sudah siap-siap untuk makan. Ini jadinya kuski bilam, makanan ala Tunisia. Semoga enak. Dan untuk semua yang mau ikut memasak ini, semoga berhasil juga. Yang pasti ini untuk 6 orang, porsinya masih banyak, dan memang porsinya ini mungkin untuk porsi orang
Arab dan orang Eropa biasanya porsinya juga besar-besar ya. Oke, terima kasih untuk menonton.